dan ia menuding-nudingkan telunjuknya ke wajahku dan berkata, "Terus terang kukatakan padamu, bangsat kecil, kau tak bisa melakukan apapun yang membuat aku terkesan. Paham? Kau bukan siapa-siapa, nobody. Kau adalah sesuatu. Kau tak pernah ada. Kau anak brengsek. Aku membencimu dan aku berharap kau mati, dan kau dengar, mati." Itulah dikatakan ibunya, dan itulah menjadi judul daripada buku ini. Ternyata ibunya tidak menganggap dia manusia. Dia menganggap sesuatu yang tidak punya nama, tidak punya identitas, dan tidak layak ada di atas dunia ini. Ibuku Sang Pembaca. Atas nama ibu, saya membacakan buku ini untuk Anda. Video kali ini merupakan video pertama saya membaca buku bersama Anda. Mungkin akan sering di masa depan, saya akan membacakan buku-buku yang telah menggugah saya, yang saya berharap Anda sebagai pendengar juga ikut larut di dalamnya. Nah, tentu saja saya percaya sebagai pemenang 2 Duta Baca Provinsi Riau 2018, di zaman yang serba canggih, serba internet, serba cepat, dan dunia begitu cepat dilipat dalam sekejap, saya percaya membaca buku masih bagian dari kehidupan yang sangat keren. Hari ini saya akan membaca A Child Called It, adalah sebuah kisah nyata yang pernah dialami oleh Dad Pelzer, di mana dia mengalami child abuse, yaitu penyiksaan yang sangat parah, di mana kejadian yang mengerikan itu menjadi kejadian yang begitu mengerikan ketiga dan sangat kejam yang terjadi di California. Mohon maaf pemirsa karena saya membaca dan berbicara kepada Anda dalam keadaan yang tersendat-sendat, terburu-buru, dan seperti pelin-pelan. Seperti itu jugalah efek saya membaca buku ini. Buku ini benar-benar membuat saya sangat-sangat terkaget. Dan membuat saya tidak habis pikir. Membuat saya ketakutan, merinding, putus asa, dan merasa dunia begitu mengerikan. Buku ini lebih mengerikan daripada buku-buku kriminal yang pernah saya baca. Maka wajar buku ini pernah menjadi bestseller New York Times selama beberapa tahun. Dan buku yang saya baca ini merupakan buku terjemahan ke dalam bahasa Indonesia yang merupakan cetakan ke-11, yaitu pada tahun 2008. Buku aslinya dicetak pada tahun 1995. Saya begitu sangat terburu-buru. Saya sangat begitu tidak terstruktur. Namun ini adalah efek yang saya dapatkan dari buku ini. Pemirsa, sepanjang saya berbicara tentang buku ini, maka Anda akan melihat seperti apa endorsement, kesaksian-kesaksian para pembaca atas buku ini. Nah, buku ini saya ambil dari rak yang sangat kacau ini ketika saya merasakan hidup saya begitu hampa. Saya tidak tahu apa lagi yang harus saya lakukan. Nah, saya sering sekali mengalami kehampaan, tapi pada titik kali ini saya benar-benar merasa putus asa atas hidup saya. Lalu saya mencoba mencari hal-hal positif, sehingga saya membongkar buku-buku dan menemukan buku yang saya lupa kapan saya membaca buku itu. Oke, langsung saja kita kepada ceritanya. Pada bagian pertama, saya akan buka untuk Anda yang berjudul Terselamatkan. Pada bagian ini, di mana seorang guru bernama Miss Wood meminta kepada Dave untuk membuka bajunya dan menceritakan apa sebenarnya yang terjadi. Dave yang terbiasa didikte oleh ibunya untuk memanipulasi jawaban, untuk menjawab sesuai dengan apa yang dijawab ibunya, terpaksa berbohong. Dia mengatakan ini adalah akibat kelakuannya sendiri, tidak sadar dia melukai dirinya dan bla bla bla. Tentu saja guru tidak percaya karena beberapa kali sebelumnya Dave mengakui apa yang dia alami, yang pernah dilakukan oleh ibunya terhadapnya. Ya, kali itu merupakan kali terakhir Dave menceritakan kisah yang pernah dialaminya. Ternyata
Hari itu merupakan hari terakhir di mana telah lengkaplah segala bukti-bukti bahwasanya benar Ibu Dev adalah perempuan yang menyiksa anaknya sedemikian kejam, lebih parah bahkan daripada binatang. Nah, di bagian ini juga dikatakan seorang gurunya menelpon ibunya dan mengatakan ibunya akan ditangkap polisi. Kita akan maju kepada bab kedua, yaitu masa-masa bahagia. Saya tidak tertarik membahas pada bagian kedua ini karena kebahagiaan yang dialami Dev sudah kalah oleh penderitaannya. Bagi saya yang telah menemukan buku ber-happy ending, banyak hal-hal bahagia di dalamnya, sama sekali ini tidak membuat saya tertarik. Benar, di bab ini saya benar-benar merasa bosan. Saya membaca buku ini pada hampir jam 1 malam. Saya merasa kapan bab ini akan berakhir. Dan ketika saya menemukan bab ketiga, ya, yang berjudul Anak Nakal, di sana saya merasa ngantuk saya hilang. Saya benar-benar tersihir. Saya benar-benar harus membaca buku ini. Dan saya berhenti hampir pada tengah 2 malam ketika saya merasa kepala saya sangat berat dan saya butuh istirahat. Di bagian inilah kenakalan pertama dilakukan oleh Dev, yang sebenarnya bukan kenakalan karena Dev melakukannya bersama keluarganya yang lain, bersama saudara-saudaranya yang lain, Stan, dan saya lupa satu lagi siapa nama saudaranya. Namun Dev lah yang ketahuan melakukan kesalahan. Maka di sanalah kepedihan itu bermula. Ya, di sana dia dihukum oleh ibunya, dia disuruh mencari. Awalnya dia disuruh mencari barang-barang bersama saudaranya. Namun pada akhirnya Dev lah yang akan mencari barang-barang ibunya. Dan Dev ini sering kadang-kala dia merasa lupa atas apa yang diminta oleh ibunya untuk dicarikan. Dan ketika Dev tidak berhasil menemukannya dan bertanya apa yang harus dia cari, ibunya marah-marah dan memukulinya. Pada bagian keempat, perjuangan untuk bisa makan. Nah, karena ibunya selalu memberikan masa yang sangat singkat untuk Dev melakukan semua pekerjaan. Termasuk di pagi hari, Dev harus melakukan pekerjaan seluruhnya. Perlu Anda ingat, Dev melakukan pertama kali dan merasakan penyiksaan oleh ibunya pada usia 4 tahun. Dan ketika sekolah, ketika usia 6 atau 7 tahun, nah sebelum berangkat sekolah dia harus melakukan semua pekerjaan yang harus dilakukannya. Jika dia tidak mampu melakukannya, maka dia tidak akan mendapatkan makan. Namun selanjutnya, bahkan ketika dia melakukan pekerjaannya selesai pun, dia hanya mendapatkan sisa-sisa makanan yang dibuang di tong sampah. Dan pada akhirnya, makanan-makanan itu tidak boleh dimakan oleh dia. Ibunya sengaja membuang makanan itu, tapi Dev berusaha untuk mengorek semua makanan dan menyimpannya dalam plastik di bawah dasar tong sampah agar ibunya tidak mengetahuinya. Namun ibunya selalu punya akal dan menemukan bahwasanya Dev telah menyimpan makanan di dasar tong sampah, makanan bekas itu. Maka ibunya sengaja mengawasi Dev untuk tidak bisa makan. Nah, untuk berikutnya, Dev tidak saja tidak mendapatkan makan sarapan pagi, bahkan Dev kadang-kala tidak mendapatkan makan malam. Untuk itu, Dev melakukan pencurian makanan di sekolah. Dia mengambil makanan-makanan anak-anak di sekolah. Dan itu pada awalnya berhasil, namun berikutnya diketahui oleh anak-anak dan dia dilaporkan kepada kepala sekolah. Dan kepala sekolah melaporkan kepada ibunya. Dan itu menyebabkan dia semakin menderita dan semakin disiksa. Dan banyak hal yang dilakukan Dev, termasuk dia untuk mendapatkan makan dia mencuri di toko. Ketika dia berhasil mencuri di toko itu, berlari sekencang-kencangnya mengukur waktu agar dia tidak terlambat datang ke sekolah dan terlambat pulang. Dan dia mencuri di toko. Namun ketika dia merasa menarik nafas, ibunya memindahkannya ke sekolah yang lain. Puncaknya adalah dia mengemis ke berbagai tempat dengan alasan dia kehilangan kotak makannya. Dan itu berhasil sampai suatu ketika seorang perempuan yang mengenal ibunya melaporkan apa yang dialami oleh Dev. Dev pernah merasakan tidak makan
benar-benar tidak makan selama 10 hari pemirsa. Bayangkan bagaimana seorang anak kecil ketika itu dia berusia 10 atau 11 tahun tidak makan 10 hari. Pada hari ke-8 atau hari ke-9, ibunya sengaja memecahkan piring dan piring itu berisi makanan dan ibunya mengatakan dalam waktu 2 menit kamu diberikan waktu untuk memakan ini. Dan ketika dia mengambil garpu untuk mengambil makanannya, makanan itu semuanya tidak bisa dia makan karena ditampar oleh ibunya dan ibunya mengatakan waktunya telah habis. Pada hari ke-9 atau hari ke-10, pada akhirnya ibunya memberikan makanan sampah lagi yang sangat tidak layak dalam waktu 2 menit. Dan tanpa berpikir panjang karena rasa lapar yang telah mendera Dev, maka Dev memakannya dalam sekejap. Dan ia merasa begitu menang ketika itu. Dan ibunya mengatakan dia adalah seperti babi. Dia tidak peduli seperti babi atau seperti apa, tapi dia merasa begitu ini. Bukan saja itu, Dev pernah disuruh memakan popok yang isinya kotoran, yaitu kencing dari adiknya, dan dia tidak mau. Dan ibunya menyumpalkan ke dalam mulutnya, dan waktu itu adalah waktu libur, di mana mereka selalu pergi ke Side River kalau tidak salah, musim Natal atau musim apa, dan di mana ayahnya ketika itu disuruh ibunya pergi bermain bersama anak-anaknya, dan di situ dia disumpalkan dengan popok yang berisi kotoran. Namun dia mencari cara bagaimana kotoran itu dia masuk ke dalam mulutnya sampai ayahnya selesai liburan dan ibunya pura-pura baik. Pemirsa, ketika mendapatkan laporan di sekolah, ibunya pernah datang ke sekolah dan berpakaian begitu necis dan menganggap bahwasanya anaknya gila. Semua laporan-laporan yang dilakukan Dev adalah laporan-laporan palsu. Dev adalah anak yang frustasi yang suka melukai dirinya. Pemirsa, begitu banyak pengalaman pedih yang dialami oleh Dev yang tidak bisa saya gambarkan karena otak saya buntu seperti halnya Dev harus mencari cara bagaimana bertahan hidup. Ini benar-benar menyedihkan. Sampai suatu waktu ibunya menusuk Dev dengan pisau dan ibunya membiarkan darah berhamburan seperti itu. Lalu ketika Dev hampir kehilangan darah, ibunya menyumpalkannya dengan kain. Dan dia mengatakan kepada ayahnya, dan dia meminta pertolongan kepada ayahnya, dan dia mengatakan dia telah ditusuk ibunya. Ayahnya pura-pura tidak tahu, tapi yang benar ayahnya juga takut pada ibunya. Dan dia juga pernah dikurung di kamar mandi dengan diberikan zat amoniak, disumpalkan ke dalam mulutnya dan menjadikan dia menggelepar-gelepar di lantai, menggelembung-gelembung dalam balon-balon muncul dalam tenggorokannya, dan dia mengalami hal-hal yang saya tidak bisa bayangkan. Tapi setelah itu lagi-lagi ibunya harus memaksa dia bekerja. Sampai suatu ketika ibunya menyuruh dia untuk makan enak dan tidur bersama saudaranya, hal yang tidak pernah dilakukan ibunya. Namun kemudian 2 hari berikutnya ada petugas sosial, ya, perlindungan anak yang datang bertanya apakah anak ini disiksa segala macam. Ibunya mengatakan tidak dan dia memaksa Dev untuk mengatakan tidak, dan seperti itulah kejadiannya. Oke, saya menandai, mohon maaf pemirsa, saya begitu kacau dan begitu terburu-buru karena buku ini benar-benar mengacaukan pikiran saya. Saya benar-benar putus asa membaca buku ini. Setiap kali saya menemukan penyiksaan, saya berharap buku ini akan segera berakhir dan kapan Dev akan mendapatkan pertolongan. Saya benar-benar merasa putus asa dan ketakutan. Dan pada buku judulnya adalah A Child Called It, di mana dia dipanggil It. Saya akan bacakan pada bagian itu ya, 131. Mohon maaf pemirsa, saya harus mencarinya dulu. Nah ini, saya bacakan atas apa yang dikatakan ibunya. Jadi, Mitzi Ziegler berkata bahwa aku sepantasnya bangga terhadapmu karena kau berhasil memberi nama yang paling menarik untuk koran sekolah. Ia juga menyatakan bahwa kau adalah salah satu murid terpandai di kelasnya. Wah, bukankah itu berarti kau istimewa? Tiba-tiba suaranya berubah jadi sedingin es dan ia menuding-nudingkan telunjuknya ke wajahku dan berkata, "Terus terang kukatakan padamu, bangsat kecil, kau tak bisa melakukan apapun yang membuat aku terkesan, paham?
Kau bukan siapa-siapa, nobody. Kau adalah sesuatu. Kau tak pernah ada. Kau anak brengsek. Aku membencimu dan aku berharap kau mati, dan kau dengar mati. Itulah dikatakan ibunya dan itulah menjadi judul daripada buku ini. Ternyata ibunya tidak menganggap dia manusia. Dia menganggap sesuatu yang tidak punya nama, tidak punya identitas, dan tidak layak ada di atas dunia ini. Sesuatu yang membingungkan saya, bukan hanya saya sempat membaca sinopsis orang-orang di Google. Orang-orang juga bingung kenapa kita tidak menemukan benang merah apa yang buat ibunya bersikap seperti itu. Namun saya ingin kasih tahu bahwasanya buku ini adalah trilogi, di mana di sana di bagian pertama ini Dev menceritakan bagaimana awal mula ibunya menyiksa. Namun buku kedua berjudul The Lost Boy dan buku ketiga A Man Named David. Nah, seperti saya katakan, buku ini mendapatkan penghargaan yang luar biasa. Dan pada akhirnya, setelah Dev bebas daripada penyiksaan ibunya, ketika akhirnya sekolah, dia seperti di buku, di awal buku saya ceritakan terselamatkan, akhirnya saya tidak tahu apa yang terjadi pada ibunya karena kita harus membaca buku kedua dan ketiga. Tapi pada akhirnya, Dev menjadi Angkatan Udara Amerika Serikat, dan selama 13 tahun dia menjadi angkatan udara, menjadi tentara. Namun pada akhirnya dia menjadi pembicara yang berbicara kemanapun itu, berbicara tentang pentingnya melindungi anak dan menyadari bahwasanya di sekitar kita banyak hal-hal ini terjadi. Prestasi yang pernah dialami Dev, ya, dianugerahi berbagai bentuk penghargaan, termasuk pujian secara pribadi dari dua mantan presiden Amerika Serikat, yaitu Ronald Reagan dan George Bush. Pada tahun 1990, ia menerima J.C. Penney Golden Rule Award. Pada tahun 1993, ia mendapat penghargaan sebagai salah satu dari 10 Outstanding Young Americans. Ia bergabung dalam sebuah kelompok alumni terkemuka dan antara lain beranggotakan John F. Kennedy, Richard Nixon, Anne Bancroft, Orson Elvis Presley, Walt Disney, dan Nelson Rockefeller. Pada tahun 1994, ia menjadi satu-satunya warga Amerika yang dianugerahi penghargaan sebagai salah satu dari Outstanding Young Person of the World di KOP Jepang atas upayanya meningkatkan kewaspadaan atas perlakuan kasar terhadap anak-anak dan pencegahannya, juga atas kegigihannya yang tanpa kenal henti dalam menanamkan pentingnya bersikap tabah, dan bla 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 bla. Nah, akhirnya Dev berhasil melepas rantai dan dia menjadi ayah yang luar biasa. Karena dia mengalami penyiksaan itu, satu-satunya kesalahan yang ia lakukan adalah terlalu mencintai anaknya. Oke pemirsa, itu saja segmen pertama dari ibuku Sang Pembaca. Atas nama ibu saya membacakan buku ini. Jangan lupa untuk mendukung channel ini, untuk like, share, komen sebanyak-banyaknya, dan share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman Anda. Jangan lupa untuk subscribe, dan saya akan hadir lagi dengan berbagai buku yang saya bacakan untuk Anda, karena saya percaya buku adalah jendela dunia, buku adalah jendela pikiran, mampu mengalahkan hal-hal yang tidak masuk akal di zaman yang serba tidak masuk akal ini. Terima kasih, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.